Ritualnya itu dari boneka yang dibungkus dengan kain kafan. Ditulis nama Dina di boneka itu, dan boneka ditusuk kakinya dengan jarum. Kisah kampung yang tentram dan muncul ilmu hitam dari kampung lain membuat warga tewas aksi saling serang santet. Bermula dari salah satu kampung kita juluki Kampung Petam, di mana dahulunya kampung ini dengan keagamaannya yang sangat kuat dan sebagai warga mendalami ilmu putih. Tapi tahun ke tahun berlalu, perekonomian di Kampung Patem mulai sulit didapatkan dan pada akhirnya ada beberapa warga memutuskan untuk merantau keluar kampung mencari nafkah untuk keluarga mereka. Berbulan-bulan mereka merantau, ada beberapa warga yang belajar ilmu hitam. Konon katanya kampung ini banyak yang belajar ilmu hitam, bahkan ada yang bersekutu dengan jin. Singkat cerita, mereka yang merantau pulang kampung, tapi sebagian ada yang menetap bahkan nikah di kampung itu. Setibanya mereka sampai di kampung, bertemulah mereka dengan keluarganya. Dan ada salah satu warga kita sebut Pak Sawan. Pak Sawan ini dia salah satu orang taat ibadah. Dan Pak Sawan menceritakan kisah dia saat merantau bersama teman-teman lainnya. Dia menceritakan ada beberapa warga yang belajar ilmu hitam. Dan dia sebut salah satu nama warga. Kita sebut saja Kandil, yang belajar ilmu hitam bahkan sampai bersemedi di dalam goa. Pak Sawan juga memperingatkan keluarganya, jangan sampai menyinggung Pak Kandil atau keluarganya. 1 bulan kemudian terjadi salah satu peristiwa yang membuat Pak Kandil ini marah. Awalnya Pak Kandil ini dari pantai ingin pulang ke rumah. Tapi Pak Kandil ini bertemu dengan seorang warga yang berjualan ikan. Rencananya Pak Kandil ini mau beli ikan tapi dia lupa membawa uang. Tapi Pak Kandil ini maksa mau bawa ikatnya dulu ke rumah untuk dimasak. Setelah itu Pak Kandil berencana kembali membawa uang. Disampirilah warga ini dan Pak Kandil ini bertanya kepada penjual ini, "Ikannya berapa?" 20.000 dapat 6 ekor. Pak Kandil pun berkata, "Saya kan lupa bawa uang, boleh saya bawa ikannya dulu? Nanti kalau sudah di rumah, saya balik lagi bayar ikannya." Sebelum penjual itu menjawab, tiba-tiba ada satu warga perempuan kita sebut Dina. Dulunya Dina ini punya perselisihan dengan Pak Kandil ini, dan perselisihan itu sudah lama. Dina pun berkata, "Kalau tidak punya uang, tidak usah beli ikan, apalagi mau ngutang." Di situ Pak Kandil sangat malu dan marah. Dikatakan seperti itu, apalagi di situ banyak warga yang berkumpul. Tanpa banyak bicara, Pak Kandil pun langsung pergi tanpa buang kata apa-apa. Setibanya Pak Kandil ini di rumah, dia masih merasa marah atas kejadian tadi. Pak Kandil berencana mau balas dendam perlakuan Dina tadi. Pak Kandil mau berencana menyantet atau mengirim guna-guna ke Dina karena sudah membuat Pak Kandil itu malu. Tapi Pak Kandil berpikir mau nyantet atau tidak. Karena pada dasarnya Pak Kandil orang baik. Cuman karena sudah mempelajari ilmu hitam, jadi emosinya itu tidak bisa terkontrol dan cepat emosi. Ditambah juga rayuan iblis. Akhir Pak Kandil memutus nanti malam dia akan melaksanakan ritualnya. Pak Kandil pun mempersiapkan ritualnya. Ritualnya itu dari boneka yang dibungkus dengan kain kafan. Ditulis nama Dina di boneka itu, dan boneka ditusuk kakinya dengan jarum. Malam tiba pukul jam 12 malam. Pak Kandil keluar rumah pergi ke gunung, mencari salah satu pohon tertua di pulau itu. Sampai di lokasi Pak Kandil pun mengalih tanah dan melakukan ritual sambil baca mantra yang sudah dipelajari Pak Kandil ini. Setelah semuanya selesai, balik Pak Kandil ke rumahnya. Besok harinya Pak Kandil berjalan ke arah rumah Dina untuk melihat keadaan Dina. Apakah ritual tadi malam yang dilakukan berhasil atau tidak? Soalnya Pak Kandil baru pertama kali melakukan ritual itu. Pak Kandil pun duduk di samping rumahnya si Dina sambil melihat keadaan. Tiba-tiba ada seorang ses atau dokter di kampung itu datang ke rumah Dina untuk mengobati Dina yang lagi sakit kaki. Masuklah dokter itu ke rumah dan memeriksa penyakit Dina dan dikasih obat. Setelah itu dokter pun pergi. Pak Kandil pun juga ikut pergi dari situ menuju ke rumahnya. Tapi tepatnya jam 10 pagi sakit. Dina ini semakin bertambah. Disuruh suaminya memanggil dokter itu lagi. Setelah memeriksa, sakitnya mulai berkurang. Dan suaminya Dina kita sebut Banil mau keluar mancing untuk mencari ikan. Dan keadaan Dina masih sakit dan kakinya itu kemerahan dengan merasa sakit kayak ditusuk-tusuk. Tapi saat masuk jam 6 malam, Dina merasakan sakit yang sangat luar biasa. Dan di situ suaminya juga baru pulang dari mancing. Melihat istrinya kesakitan begitu, dia rencana memanggil dokter lagi. Tapi kata ayah si Dina, dokter sudah berapa kali kesinil. Coba cari orang yang bisa berobat di kampung ini. Menujulah Pak Banil ini ke rumah satu warga. Kita sebut Pak Gani yang katanya bisa mengobati. Dipanggillah Pak Gani ini.
ke rumah Pak Banil. Dan Pak Banil mengatakan tujuannya bawa istrinya yang lagi sakit. Sampai di rumah Pak Banil, Pak Gani melihat sakit. Dina bukalah, sakit biasa. Lalu Pak Gani mengatakan ke keluarga Dina, ini buka sakit biasa, ini sakit guna-guna, atau kita sebut santet. Setelah itu Pak Gani ini berusaha mengobati Dina tapi tidak ada perubahan sama sekali. Kakinya itu tambah sakit dan berwarna kemerahan yang sudah menjalar sampai ke betis atasnya. Lalu Pak Gani berkata lagi, jangan sampai kemerahannya sampai naik di jantungnya, itu sangat berbahaya. Pak Gani pun menyuruh Pak Banil untuk pergi memanggil orang tukang obat lainnya. Soalnya Pak Gani tidak mampu mengobatinya. Tapi Pak Banil bingung siapa yang ingin dipanggilnya. Tapi Pak Gani menyuruh memanggil salah satu warga yang bernama Kalim. Pergilah Pak Banil ke rumah Pak Kalim. Sesampainya Pak Banil menceritakan semuanya. Lalu mereka berdua langsung pergi ke rumah Pak Banil. Sesampainya mereka, Pak Kalim dan Pak Gani pun langsung mengobati Dina. Dan mereka melihat kemerahannya sudah sampai di perut. Dina sambil menangis menahan sakit meminta tolong. Karena rasa sakitnya itu sudah tidak bisa ditahan lagi. Tambah kakinya Dina sudah mati. Rasa dan sakitnya sudah sampai ke perut menuju jantung Dina. Pak Banil menyuruh terus berdoa dan keluarga Dina di situ pun ikut berdoa. Sekarang sudah jam 11 malam. Dari jam 6, Pak Gani dan Pak Kalim terus berusaha mengobati dengan berbagai macam cara. Perlu diketahui yang membuat Dina tambah lebih sakit itu ulah dari Pak Kandil. Tepatnya sudah mau jam 6. Pak Kandil ini pergi ke gunung menuju pohon tempat Pak Kandil ini melakukan ritual. Pak Kandil ini mengalih lagi boneka yang sudah dia tanam di bawah tanah dan menambahkan jarum di perut boneka itu dan melakukan ritual yang berbeda. Awalnya Pak Kandil ini cuma mau buat Dina ini sakit, tapi tiba-tiba Pak Kandil kepikiran berniat membunuh Dina karena di mana dulu Dina suka sekali merendahkan dan menghina Pak Kandil dan keluarganya. Karena Pak Kandil orang terbilang susah. Tapi Pak Kandil tidak bisa membalas hinaan yang diberikan Dina. Karena Dina termaksud orang mempunyai uang di kampung itu. Pak Kandil pun selalu sabar dan tidak melawan. Karena dia tahu keadaan keluarganya. Tepat waktu itu dari awal cerita sudah dibahas Pak Kandil adalah satu warga yang keluar kampung untuk merantau mencari nafkah. Sesampai di kampung itu Pak Kandil mencari kerja. Dan beberapa bulan kemudian bertemulah Pak Kandil ini dengan seseorang kakek yang berusia 80 tahun. Kakek ini bertanya asal-usul dari Pak Kandil ini. Dan Pak Kandil ini menceritakan sambil curhat tentang keluarganya. Singkat cerita, kakek ini menawarkan kepada Pak Kandil untuk mempelajari ilmu hitam. Supaya keluarga tidak diremehkan orang lain, supaya keluarganya aman. Awalnya Pak Kandil tidak mau. Karena Pak Kandil tahu ini ajaran sesat. Tapi di sisi lain Pak Kandil ingat keluarganya yang sering dihina orang lain. Pada akhirnya Pak Kandil setuju mempelajari ilmu hitam ini. Tapi kakek ini berkata, kamu harus melakukan syarat dan kamu harus bersemedi di dalam goa. Pak Kandil berkata, syarat apa yang harus saya lakukan? Kakek itu berkata, kamu harus melakukan perjanjian dengan sosok makhluk yang akan membantumu. Tapi tiap malam Jumat kamu harus memberi makan sesajen. Kalau tidak kamu atau keluargamu yang akan jadi tumbal. Pak Kandil berpikir sejenak. Dia berpikir dia bisa melakukannya. Karena syaratnya cuma memberi makan atau memberi sesajen. Akhirnya Pak Kandil ini setuju. Dari situ mulai Pak Kandil ini belajar. Kembali ke ritual Pak Kandil tadi yang berencana ingin membunuh Dina malam itu juga. Pada malam itu Pak Kandil terus menyerang Dina. Tapi di sisi lain ada yang berusaha mengobati Dina. Jadi malam itu beradulah Pak Kandil ini dengan Pak Gani dan Pak Kalim. Malam-malam semakin larut, pengobatan dan ritual masih dilakukan. Pada akhirnya Pak Gani dan Pak Kalim ini kewalahan. Membuat kemerahan yang di tubuh. Dina sudah naik di lehernya. Pada akhirnya malam itu Dina pun harus meninggal dunia. Tanggisan pun keluar dari keluarga Dina, yang mereka tidak menyangka begitu tegah orang melakukan ini. Suami dari Dina, Pak Banil, menangis dan tidak tega melihat istrinya harus pergi selama-lamanya. Pak Banil pun ingin balas dendam atas perbuatan yang dilakukan kepada istrinya, tapi Pak Banil tidak tahu siapa yang melakukannya. Untuk sementara Pak Banil menahan emosinya dan mengurus jenazah istrinya,